Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zila Faralafasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang program audit PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul TBK periode 31 Desember 2020. Kantor Akuntan Publik di sini ada sejarah dan profilnya, yaitu EY Global merupakan penyedia jasa profesional yang terkemuka di bidang asuransi, transaction advisory, perpajakan, serta jasa konsultan keuangan lain untuk klien-klien internasional pada berbagai jenis industri, untuk badan-badan pemerintahan dan individu-individu pribadi. Fokus industri EY mencakup bidang perbankan dan pasar modal, minyak dan gas, retail, distribusi, distributor, dan manufacturing, teknologi, komunikasi, dan entertainment, real estate, kesehatan, dan bidang lainnya. EY memiliki perwakilan di 150 negara di seluruh dunia dengan lebih dari 190.000 personil. KAP Purwantono, Suherman, dan Surya merupakan anggota dari EY Global di Indonesia. EY Indonesia merupakan salah satu dari organisasi penyedia jasa internasional pertama yang beroperasi di Indonesia lebih dari 30 tahun lalu. EY ini berkedudukan di dua kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta dan Surabaya. Saat ini, EY Indonesia memiliki 1.700 staf profesional. Lokasi kantor akuntan publik ini sendiri berlokasi di Indonesia Stock Exchange Building, Tower 11, lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, KAF 5253, Jakarta, Indonesia. PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul, sejarahnya yaitu lahir dari tangan dingin dari terampil Ibu Rahma Sulistyo yang merintis usaha rumahan dengan 3 orang karyawan pada tahun 1930-an di Yogyakarta. Pada tahun 1940, Ibu Rahma Sulistyo untuk pertama kalinya meracik ramuan jamu godogan untuk masuk angin yang dinamakan tolak angin. Pemilihan bahan yang berkualitas dan komposisi yang tepat membuat jamu tolak angin disukai masyarakat dan semakin populer. Tetapi situasi perang membuat keluarga Ibu Rahma Sulistyo harus hijrah ke Semarang. Pada tahun 1951, sebuah pabrik jamu sederhana didirikan di Jalan Melaten, Trenggulung, Semarang dengan nama Sido Muncul, yang artinya impian yang terwujud. Dengan naluri bisnisnya yang jauh melampaui zaman, Ibu Rahma Sulistyo mulai memproduksi jamu tolak angin berbentuk serbuk dalam kemasan kertas yang praktis sehingga pembeli dapat menyimpannya di rumah dan menyeduhnya kapanpun yang mereka butuhkan. Sini ada struktur organisasi perusahaan dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Di sini ada Dewan Komisaris, yaitu komisaris utamanya ada Jonathan Sofjan Hidayat, komisarisnya ada Johan Hidayat, lalu ada Sigit Hartojo Hadi Suntoso, ada Yong Teng Park, ada Erik Harmandus. Di sini ada Komite Nasional dan Remuneral, yaitu ada ketuanya yaitu Erik Marnandus, ada anggotanya yaitu Haryati dan Financia. Di sini ada komite audit, ketuanya itu ada Erik, anggotanya itu ada Dr. Trimotus dan Aryo Sendi. Berikutnya itu ada direksi, yaitu direktur utamanya ada David Hidayat, lalu direktur yang lainnya ada Irwan Hidayat, Leonard, dan Dermaji Sidik. Berikutnya ada sekretaris perusahaan, ada Tiur Simanora, ada audit internal yaitu Julius, dan fungsi korporal serta unit usaha strategis. Di sini ada pemegang saham perusahaan, yaitu ada Irwan Hidayat sebesar 20%, ada Jonathan Sofjan Hidayat sebesar 20%, ada Johan Hidayat sebesar 20%, ada Sandralinata Hidayat sebesar 20%, dan David Hidayat 20%. Nah, itu diturunkan untuk PT Hotel Candi Baru sebesar 80%, masyarakat publik sebesar 19%. Untuk PT Industri Jamu dan Farmasi Sido munculnya, ke PT Muncul Mekar itu sebesar 99,99%, sama seperti PT Semarang Herbal Induklan, PT Berlico Mulia Farma, dan Muncul Nigeria Limited. Di sini ada daftar direktur atau direksi. Yang pertama direktur utama ada David Hidayat, ada direkturnya itu ada Irwan Hidayat,
Berikutnya Direkturnya De Leonard dan Darmaji Sidik. Berikutnya ada tinjauan pustaka. Definisi auditing menurut Alvin Arens merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Berikutnya ada bukti audit menurut Alvin Arens. Bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menetapkan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk bukti audit dapat berupa data elektronik dan data lain tentang transaksi. Komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien. Sedangkan bukti audit menurut Tuan Kota adalah informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan dan menjadi dasar pemberian opini auditnya. Bukti audit meliputi informasi yang terdapat dalam catatan accounting yang mendasari laporan keuangan dan informasi lain di luar catatan accounting. Prosedur auditing menurut Alvin Arens itu adalah rincian transaksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Nah, prosedur-prosedur itu menurut Alvin Arens itu ada satu, pengujian pengendalian, yaitu merupakan kegiatan pengujian dengan tujuan untuk mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi untuk mendukung penilaian auditor. Selain itu, pengujian pengendalian juga digunakan untuk menentukan apakah pengendalian tersebut efektif dan biasanya meliputi pengujian atas sampel transaksi. Berikutnya ada prosedur audit pengujian substantif atas transaksi, yaitu merupakan prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji dolar atau salah saji moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Penguji substantif atas transaksi atau substantive test of transaction menurut Alvin Arens digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi bagi setiap kelas transaksi. Berikutnya ada prosedur analitis, yaitu adalah evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Berikutnya ada pengujian substantif atas rincian saldo, yaitu berfokus pada saldo akhir buku besar, baik untuk neraca maupun laporan laba rugi. Pengujian ini dapat membantu auditor untuk menetapkan kebenaran moneter dari akun-akun yang berhubungan sehingga dianggap sebagai pengujian substantif. Contoh dari pengujian ini meliputi konfirmasi saldo pelanggan menyangkut piutang usaha, pemeriksaan fisik persediaan, dan pemeriksaan laporan vendor tentang utang usaha. Nah, selanjutnya ada prosedur audit perusahaan untuk siklus penjualan dan penerimaan kas. 1. Mereview jurnal, penjualan dan penerimaan kas, dan file induk terkait untuk memeriksa ada tidaknya transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Yang kedua, menggunakan perangkat lunak audit untuk memfoot dan crossfoot jurnal penjualan serta menelusuri totalnya ke buku besar umum. Yang ketiga, untuk mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank. Yang keempat, untuk memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Dan yang terakhir, untuk memeriksa daftar harga dalam file induk yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Selanjutnya ada prosedur audit perusahaan untuk siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama adalah untuk mengamati apakah perubahan terhadap persediaan selama diperhitungkan dilakukan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap persediaan apakah persediaan telah diberi label. Yang ketiga, meminta keterangan apakah ada persediaan yang disimpan di tempat lain. Yang keempat, memeriksa seluruh label apakah sudah sesuai dengan penggolongan persediaan. Yang kelima, melakukan pengecekan fisik. Yang keenam, melakukan pengujian terhadap harga persediaan. Selanjutnya kita ke program audit perusahaan. Program audit yang berkaitan dengan transaksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif untuk siklus penjualan. Nah, di sini ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, ada pengujian pengendalian, dan ada pengujian substantif. Dan ada pengujian substantif atas transaksi penjualan. Nah, yang pertama itu untuk tujuan audit penjualan yang akan dicatat untuk pengiriman yang benar-benar dikirim kepada pelanggan atau keterjadian. Pengujian pengendaliannya memeriksa pesanan pelanggan yang berisi bukti proses tujuan audit, memeriksa bahwa faktor penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan.
Untuk pengujian substantifnya, memeriksa urutan faktor penjualan, memeriksa terdapat atau tidaknya untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa di dalam jurnal penjualan dan file induk, lalu menelusuri ayat jurnal penjualan yang mencakup bill of lading dan pesanan pelanggan. Selanjutnya, untuk tujuan audit, yaitu penjualan yang ada sudah dicatat dan dibukukan atau kelengkapan. Untuk pengujian pengendaliannya, untuk memeriksa urutan pada dokumen pengiriman barang. Lalu untuk pengujian substantifnya, menelusuri dokumen pengiriman barang ke jurnal penjualan. Selanjutnya untuk tujuan audit, yaitu penjualan yang sudah dicatat dan dibukukan sebesar jumlah barang yang akan dikirimkan serta dicatat dengan benar dan keakuratan. Pengujian pengendaliannya memeriksa daftar harga yang telah disetujui oleh pelanggan untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Pengujian substantifnya yaitu menghitung kembali daftar harga pada faktor penjualan, menelusuri rincian pada faktor penjualan ke dalam dokumen pengiriman dan pesanan pelanggan. Untuk tujuan audit selanjutnya berkaitan transaksi, yaitu transaksi penjualan dimasukkan dengan benar ke dalam file induk piutang usaha dan diikhtisar dengan benar atau posting dan ikhtisar. Pengujian pengendaliannya yaitu untuk memeriksa apakah akuntan telah merekonsiliasi bukti file induk piutang usaha ke dalam buku besar umum. Untuk pengujian substantifnya yaitu menelusuri faktor penjualan terpilih, lalu menggunakan software audit untuk men-foot dan meng-cross-foot jurnal penjualan serta menelusuri totalnya ke buku besar umum. Dan yang terakhir untuk tujuan audit yang berkaitan tentang transaksi, penjualan dicatat pada tanggal pengiriman yang telah ditentukan atau keberlangsungan. Untuk pengujian pengendaliannya yaitu memeriksa dokumen pengiriman barang. Untuk pengujian substantifnya yaitu membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan dengan duplikat faktur penjualan dan berkas pengiriman barang. Selanjutnya ada program audit yang berkaitan dengan transaksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif untuk siklus penerimaan kas. Nah, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi penerimaan kasnya itu ada penerimaan kas yang tercatat adalah penerimaan dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan atau keterjadian. Untuk pengujian pengendaliannya memeriksa apakah akuntan merekonsiliasi rekening kas yang di bank. Untuk pengujian substantifnya itu mereview jurnal penerimaan kas dan file induk untuk melihat ada atau tidaknya transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Lalu menelusuri ayat jurnal penerimaan kas ke laporan di bank, lalu membuat bukti penerimaan kas. Selanjutnya, untuk tujuan auditnya, kas yang diterima disetorkan dan dicatat oleh perusahaan ke bank sebesar jumlah yang diterima atau ketelitian. Untuk pengujian pengendaliannya, memeriksa apakah akuntan telah merekonsiliasi rekening kasnya di bank. Untuk pengujian substantif atas transaksi penerimaan kasnya, memperoleh tabel penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan memeriksa kebenaran nama, jumlah, dan tanggal, lalu mempersiapkan bukti penerimaan kas. Lalu selanjutnya untuk tujuan auditnya, kas yang diterima dimasukkan ke dalam file induk piutang usaha dan diikhtisarkan atau posting dan pengikhtisaran. Untuk pengujian pengendalian, untuk memeriksa apakah akuntan telah merekonsiliasi bukti file induk piutang usaha ke dalam buku besar umum. Lalu untuk pengujian substantifnya, menelusuri ayat jurnal dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan periksa kebenaran jumlah dan tanggal, lalu membuat pengujian dari penerimaan kas. Selanjutnya untuk tujuan auditnya, penerimaan kas dicatat pada tanggal pengiriman yang telah ditentukan atau keberlangsungan. Untuk pengujian pengendaliannya, memeriksa kas yang belum dicatat. Untuk pengujian substantifnya, membandingkan tanggal deposito per laporan bank dengan tanggal jurnal penerimaan kas. Dan yang terakhir adalah ada program audit yang berkaitan dengan transaksi, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif untuk siklus persediaan dan pergudangan. Nah, untuk tujuan audit saldonya, persediaan sebagaimana yang ada pada label benar-benar ada atau kebenaran. Untuk pengujian substantif atas rincian saldonya, mengamati apakah ada perubahan persediaan selama perhitungan sedang dilakukan. Untuk selanjutnya, persediaan yang ada dihitung dan digolongkan dengan benar dalam label atau penggolongan. Untuk pengujian substantifnya, meminta keterangan apakah ada persediaan yang disimpan di tempat lain, lalu memeriksa seluruh label apakah sudah sesuai dengan penggolongan persediaan. Lalu yang terakhir, untuk tujuan audit saldonya, persediaan yang tercantum dalam persediaan sama dengan perhitungan fisik jika penjumlahannya sama dengan saldo yang ada di buku besar atau kecocokan saldo. Untuk pengujian substantif atas rincian saldo,
Dan terakhir, ada melakukan pengujian kompilasi atau cek kelengkapan keberadaan dan ketelitian, lalu totalkan ke buku besar. Untuk kesimpulannya, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri herbal seperti industri medis atau farmasi, herbal, kosmetik, makanan dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, transportasi darat dan jasa. Dari hasil auditnya KAP Purwantoro, Sungkoro, dan Sugio menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk dan entitasnya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Terima kasih, selebihnya kurang maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi dan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.